Nah, selamat pagi anak-anak. Ya, semangat sekali ya. Hari ini semuanya masuk? Masuk ya? Sehat semua? Yang pakai masker kenapa? Pilek. Iya. Kalau pilek memang wajib menggunakan masker biar tidak menulari yang lain, nanti dikira COVID ya kan? Mas Agus silakan bimbing doa teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru Hormat gerak dan hormat gerak. Ya, terima kasih Mas Agus. Kemarin Pak Guru sudah minta kepada kalian untuk bertanya ke orang tua mengenai tagihan listrik. Habis berapa tagihan listrik di rumah? 219, 40.000, 198. Oke. Berapa lagi? Sini? 35, 85. Pak Guru kemarin bayar listrik 237. Banyak ya? Beda-beda. Kenapa beda-beda? Tergantung penggunaan. Selain tergantung penggunaan, tergantung juga apa? Ada yang tegangannya 900, ada yang 450. Yang 450 ini masih disubsidi atau dibantu oleh pemerintah. Nah, kita menggunakan listrik itu kan ya kadang banyak, kadang sedikit, kan bayarnya jadinya membayarnya ada yang banyak, ada yang ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan listrik dan juga dampaknya, bukan hanya sekedar pada bayarnya. Kita saksikan video ini bersama. Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimati. Dari video tadi, permasalahannya apa? Ada yang punya sih? Masalahnya apa? Pausen? Rumah kaca. Efek gas rumah kaca. Menimbulkan apa? Pemanasan global. Semakin boros penggunaan listrik, semakin banyak batu bara yang dipakai. Jadi penyebabnya apa? Pemborosan energi listrik. Oleh siapa? Oleh manusia kita. Selain itu, sebenarnya kan ada sumber listrik yang kita tergantung pada sumber listrik PLT. Maka sekarang kalian akan berkelompok untuk mendiskusikan mengenai cara-cara atau solusi untuk bisa mengurangi pemanasan global dengan sesuai dengan permasalahan tadi. Oke, kembali ke depan. Pertama, di sini kalian menuliskan permasalahannya tadi apa? Terus penyebabnya apa lagi? Karena iya betul kan. Selain terus karena apa? Ya? Ada rumah? Oke, boleh. Pemanasan tadi apa? Penyebabnya apa? Pembakaran apa? Ya. Pembakaran batu bara yang banyak itu karena apa? Mencukupi kebutuhan listrik. Berarti itu juga menjadi penyebab kan? Karena kita itu masuk ke penyebab. Nah, solusinya nanti kalian cari apa? Kalau penyebabnya karena boros, solusinya berarti cari apa? Cara untuk tidak boros. Kemudian
Kalau itu tergantung pada batu bara di PLTU, maka kalian harus cari solusi apa? Membagi listrik dari iya. Bisa ya? Nanti kalian di ini ada, di sini ada, di ini juga. Solusinya dari kelompokmu didiskusikan kan? Nomor 2 ada cari banyak, terus didiskusikan intinya solusi yang kamu pilih yang mana dan alasannya kenapa atau penerapannya seperti apa. Oke? Didiskusikan. Nomor 3 kan sudah dapat nomor 2 banyak kan? Terus intinya apa caranya? Bisa milih salah satu, bisa dirangkum. Bisa? Ya? Udah? Udah? Ada ini di alternatif? Menggunakan selain kedua. Oke, ya. Ini sumbernya di alternatifnya apa saja? Alasannya apa? Ditulis saja, tambah saja apa aja. Sumbernya kreatifnya apa saja? Halaman 81 tadi dulu. Oke, sudah selesai waktunya. Sekarang kita presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan masuk ke depan. Dibacakan, disampaikan ke teman-temannya. Yang lain perhatikan dan diisi kolom yang soal yang nomor 5. Langkah yang nomor 4 nih. Berikan komentar terkait solusi dari kelompok. Oke, yang lain perhatikan. Sedikit masalah dan penyebab yang bapak kami temukan. Tempat rumah kaca, pemanasan global, pembakaran batu bara untuk menghubungi hubungan listrik, pembalasan energi listrik. Ye, lanjut. Perhatikan. Sedikit solusi dari kelompok kami temukan. Satu, mengganti batu bara dengan energi alternatif. 2, menghemat listrik. 3, Yang keras. 3, mengganti lampu biasa dengan lampu menghemat listrik. 4, membatasi penggunaan pendingin udara. 5, menggunakan listrik sesuai kebutuhan. 6, mematikan lampu saat siang hari. 7, menggunakan alat elektronik sesuai kebutuhan. 4, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan pengolahan sampah yang baik. 9, cabut kabel dari stop boiler saat tidak disediakan. 10, mematikan pompa air. Oke, lanjut. Berikut solusi yang kami pilih. 1, menggunakan listrik kebutuhan. 2, menggunakan alat hemat listrik. 3, menggunakan sumber energi alternatif. 4, energi cahaya matahari yang harus bersih. 4, menggunakan cahaya matahari untuk menangani bangunan. Jadi, terus. Seperti itu dari kelompok. Wah, masih ada yang mau disampaikan? Ya, kelompok lain setuju atau ada yang tidak setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, nomor 3. Baik, dari yang sudah masing-masing kelompok sampaikan, itu Pak Guru mendapatkan kesamaan, yaitu pertama melakukan penghematan listrik. Dengan cara apa? Menggunakan sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan
tidak dalam menggunakan sumber energi listrik alternatif. Hampir sama semuanya ya. Nah, betul sekali. Itu 3 cara yang sesuai untuk diterapkan. Cuman kita ini sebagai apa loh? Konsumen energi listrik yang kita dapat gunakan atau kita dapat terapkan adalah kita dapat menghemat. Sekarang kalian perhatikan yang Pak Guru sampaikan ini. Silakan kalau ada yang terasa penting bisa dicatat atau ditambahkan di belakang sini. Kita nggak bisa menghasilkan energi listrik sendiri seperti Kakashi atau Sasuke, nggak bisa. Kita menggunakan yang disediakan oleh PLN, ya kan? Nah, listrik ini dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan tiap hari. Kita sekolah ini juga pakai listrik, ya kan? Sehari-hari di rumah kita pakai listrik, untuk blender pakai listrik, nonton TV pakai listrik, tidur aja dipadangi. Untuk kegiatan ekonomi, kalau orang jualan toko itu kan pakai listrik kok, pakai lemari pendingin pakai listrik, di lampunya pakai listrik. Hiburan kemarin di sini ada reok, ya kan? Pakai listrik tidak? Untuk menghidupkan apa? Sound. Nah, bagaimana kita menggunakan listrik bijaknya? Kita itu menggunakan listrik, kita boleh pakai listrik itu sebagai hak warga negara. Nah, kita dapat hak, kita juga pasti dapat kewajiban. Kewajibannya dalam menggunakan listrik bagaimana? Tidak boros. Tidak boros itu sesuai kebutuhan. Kalau lampu itu tidak digunakan lagi ya dimatikan. TV tidak ditonton lagi dimatikan. Jangan kamu nonton TV, kamu ketiduran, TV-nya nonton jangan sampai pagi. Kan boros jadi. Kemudian gunakan alat hemat energi. Lampu itu ada wattnya masing-masing, ya kan? Kemudian kalau kalian ingat ada lampu yang warnanya kuning, itu paling boros. Wattnya besar tapi tidak terang. Beda lagi kalau lampu yang jari seperti ini, lebih terang, lebih irit. Beda lagi yang lampu yang itu lampu LED, lebih irit lagi, lebih terang lagi. TV juga sesuai kebutuhan dan menggunakan hemat listrik. TV-nya sekarang yang banyak adalah TV LED ya. Ya ada yang lebar, ada yang kecil. Kalau cuma digunakan untuk ruangan yang kecil, tidak mungkin kan TV-nya sebesar ini. Yang kecil saja kan? Itu yang dimaksud sesuai kebutuhan. Kalau sumber energi alternatif, ada ini tadi yang pertama, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini menggunakan yang namanya sel. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah paham? Apa yang sudah dipahami hari ini? Energi listrik, cara berhemat, menggunakan apa? Listrik secara bijak, yang irit, bagaimana, ya kan? Kemudian sumber energi alternatif apa saja? Matahari, angin, air, nuklir. Sekarang Pak Gunanya gimana perasaannya belajar hari ini? Menantang tidak? Susah tidak? Lumayan, menyenangkan tidak? Tapi besok lagi kalau belajar seperti ini kalian harus lebih kerjasama, diskusinya lebih banyak, lebih cepat, dan semuanya harus terlibat. Bisa? Untuk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru. Matlab. Oke, selamat siang.